Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi nasional 5,3% pada 2026. Proyeksi ini lebih rendah dari yang disepakati pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu 5,4%. Peri menilai secara umum ekonomi Indonesia masih mampu melanjutkan momentum pertumbuhan selepas pandemi COVID-19. Pada kuartal 3 2025, ekonomi sedikit melambat namun masih berada di atas 5%. Kuartal selanjutnya diperkirakan akan melesat seiring dengan peningkatan belanja pemerintah dan konsumsi masyarakat. Peri menjelaskan bahwa proyeksi tersebut mengacu pada survei yang sudah dilakukan BI. Hanya saja Peri tidak menyampaikan lebih rinci komponen yang menjadi pendukung proyeksi tersebut. Sementara Peri Warjo juga memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 4 2025 akan lebih tinggi dibandingkan realisasi pada kuartal 3 2025 yang tumbuh 5,04%. Peri mengatakan proyeksi itu ia dasari dari program stimulus fiskal yang telah pemerintah banyak gelontorkan pada akhir tahun seperti yang termuat dalam paket stimulus ekonomi senilai 46,23 triliun rupiah. Sampai akhir tahun nanti, ia pun memperkirakan ekonomi Indonesia pada 2025 akan bertengger di kisaran 5,1% atau di titik tengah dari proyeksi 4,7% hingga 5,5%. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM mencatat bahwa implementasi program biodiesel 40% atau B40 berhasil menghemat devisa hingga ratusan triliun rupiah. Terhitung mulai dari awal Januari 2025 hingga saat ini penghematan devisa mencapai 107,2 triliun rupiah. Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian SDM Enia Listiani Dewi menyebutkan, bila dibandingkan dengan penghematan devisa pada program B35 yang telah berlaku sebelumnya, masih lebih tinggi, yakni mencapai 124 triliun rupiah. Selain penghematan devisa, program B40 juga memberikan efek berganda ke ekonomi nasional. Terdapat peningkatan nilai tambah dari crude palm oil atau CPO pada tahun 2025 hingga November mencapai 16,89 triliun rupiah. Program tersebut juga menyerap sekitar 1,5 juta tenaga kerja di sektor on-farm dan off-farm. Tak hanya itu, emisi gas rumah kaca juga berhasil ditekan hingga 32,2 juta ton CO2. Saat ini, realisasi penyaluran biodiesel sudah mencapai 12,11 juta kiloliter dari target 15,6 juta kiloliter atau sekitar 77,8%. Kapasitas nasional produksi biodiesel juga terus meningkat, mencapai 22 juta kiloliter dari 28 pabrik biodiesel dan 25 badan usaha yang tersebar di Sumatera, Kalimantan, dan Jawa. Pemerintah juga tengah menyiapkan langkah lanjutan untuk uji coba B50. Bank Indonesia masih gencar memperluas keberadaan Quick Response Code Indonesian Standard atau KRIS di berbagai negara supaya bisa digunakan masyarakat Indonesia saat transaksi di luar tanah air. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjo mengatakan setelah KRIS bisa digunakan di sejumlah negara seperti Thailand, Malaysia, Singapura, hingga Jepang, kedepannya akan bisa masuk ke India, Korea Selatan hingga negara-negara Arab. Kini Jepang menjadi negara terbaru yang memperbolehkan penggunaan KRIS. Implementasinya bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-80. Pada tahap awal, masyarakat Indonesia dapat menggunakan KRIS di 35 merchant di Jepang dengan memindai GPQR Global menggunakan aplikasi pembayaran domestik. Australia dan Indonesia sepakat untuk menandatangani perjanjian keamanan baru yang mencakup peningkatan kerjasama militer dan konsultasi strategis tingkat tinggi. Kesepakatan itu diumumkan usai pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese di Sydney. Dalam pernyataan pers bersama di kapal HMS Canberra, Albanese menegaskan bahwa kedua negara telah menyelesaikan secara substansial negosiasi mengenai perjanjian bilateral baru tentang keamanan bersama, yang menekankan bahwa fakta tersebut merupakan langkah yang penting untuk memperkuat stabilitas kawasan. Albanese pun menyebut dirinya berencana mengunjungi Indonesia tahun depan untuk secara resmi menandatangani perjanjian tersebut. Menurutnya, kesepakatan ini akan memperdalam kerjasama pertahanan yang telah dibangun melalui Fakta Pertahanan Bilateral yang ditandatangani pada 2024. Perjanjian yang baru nantinya akan membuat komitmen kedua negara untuk secara rutin melakukan konsultasi di tingkat pemimpin dan menteri mengenai isu-isu keamanan. Selain itu, kesepakatan tersebut juga mencakup mekanisme koordinasi jika salah satu atau kedua negara menghadapi ancaman terhadap keamanan nasionalnya. Thailand tengah menjadi magnet investasi pusat data di Asia Tenggara.
Badan Investasi Thailand Board of Investment mengumumkan persetujuan 4 proyek pusat data dengan nilai investasi mencapai 3,1 miliar dolar AS atau sekitar 51 triliun rupiah. Investasi ini termasuk pembangunan pusat data berkapasitas 84 MW senilai 26,7 miliar baht oleh Damak Digital dari Dubai. Selain itu ada proyek hyperscale data center dengan beban TI sebesar 200 MW dari investor lokal senilai 54,9 miliar baht. BOI juga menyetujui serangkaian langkah untuk mempercepat proyek senilai 9,2 miliar dolar AS yang sempat tertunda. Inisiatif ini diluncurkan bulan lalu dan mencakup pemberian 6 lisensi untuk memangkas hambatan terkait ketersediaan listrik, akses lahan industri, hingga pengurusan visa dan izin kerja.